Malaysia ini memang selalu buat iri dengan negara jiran, geng ya. Kenapa, geng? Kenapa hal-hal macam ini tuh selalu ada di Malaysia? Yang sementara bertahun-tahun kita menunggu berharap ini terjadi di Indonesia. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Kita sebagai orang awam, apabila kita pergi ke negara jiran-jiran kita yang selalu membuat keluhan itu apa? Yaitu visa. Karena ngurus visa itu tak mudah, itu susah. Nah, Malaysia kini selalu, hari ini pun saya mendapatkan informasi yang selalu membuat iri Indonesia, geng. Karena kenapa? Yang dulunya sempat diremehkan oleh orang Indonesia bahwasanya paspor Malaysia itu melemah, kini menjadi kuat, menjadi peringkat kedua dunia. Bisa dikatakan Malaysia dinobatkan paspor terkuat mendunia. Orang Indonesia kalau mau jalan-jalan ke Eropa dan Amerika Serikat pasti bakal ribet ngurus visanya. Udah ngurusnya lama, bayarnya mahal, jadi rugi waktu dan rugi ekonomi. Belum lagi kalau ternyata pengajuan visanya ditolak. Aduh, jadi iri sama Malaysia. Iya, kamu nggak salah dengar. Malaysia emang bisa bikin kita iri. Karena per 2025 Malaysia bisa akses 181 negara secara bebas visa. Wow, di Asia Tenggara, kekuatan paspor Malaysia ada di peringkat kedua di bawah Singapura. Sedangkan Indonesia ada di peringkat ke-6, kalah sama Thailand, Timor Leste, dan Brunei. Kalau orang Malaysia bisa pergi ke 181 negara secara bebas visa, orang Indonesia cuma dapat jatah 73 negara doang. Hal inilah yang bikin paspor Malaysia jadi salah satu yang terkuat, tepatnya peringkat 11 di dunia. Sedangkan Indonesia cuma di posisi 64 dunia. By the way, Malaysia konsisten loh di peringkat 15 besar, bahkan sempat di peringkat 8 pada 2014. Oh iya, kalau sebuah negara punya paspor yang kuat, yang untung ya warganya sendiri. Karena jadi punya banyak kemudahan saat ingin melancong ke negara lain. Seperti semakin kecil waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan visa, atau bahkan nggak ada. Terus biaya yang dikeluarkan untuk berpergian juga lebih sedikit. Contohnya nih ya, orang Malaysia nggak perlu ngeluarin biaya visa kalau mau ke Jerman. Sedangkan orang Indonesia yang mau ke Jerman harus mengeluarkan biaya visa sekitar 1,6 juta rupiah. Iya. Untuk pemohon dewasa dan Rp796.000 untuk anak-anak. Selain itu, keuntungannya punya paspor yang kuat tuh ya kayak gini, nggak perlu ngantri panjang waktu di bandara. Kuatnya paspor Malaysia jadi bukti adanya hubungan diplomatik yang kuat, komitmen negara untuk mendorong konektivitas internasional, dan mencerminkan menonjolnya Malaysia di panggung dunia. Indonesia kapan ya? Jangan cuma ganti warna aja dong. Disclaimer. Oke, siap. Jadi geng, secara jumlah akses bebas visa ke negara lain, memang Malaysia juaranya dibandingkan dengan Indonesia. Karena Malaysia jumlah akses bebas visanya sampai ke 161 negara. Nah, sementara negara kita hanya 43 negara. Malaysia mencapai skor IPM 0,804 pada tahun 2018, terus meningkat dari 0,802 pada tahun 2018. Nah, ini meningkat nih dari peringkat sebelumnya yaitu 0,802. Dan pencapaian ini menempatkan Malaysia pada peringkat ke-61 dari 189 negara dalam kategori pembangunan manusia yang sangat tinggi. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Ya, geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, kalian udah dengar belum geng berita terbaru tentang negara tetangga yaitu Malaysia? Yang mana untuk saat ini Malaysia dinobatkan sebagai salah satu negara dengan paspor terkuat di dunia, menduduki peringkat ke-10 dalam Pasport Index 2025. Lebih tepatnya mereka itu berada di urutan ke-9 sekarang. Wah, gila ya.
Padahal untuk ke Malaysia kita nyebrang sungai doang nyampe. Kalau naik pesawat cuman hitungannya jam doang, atau justru jalur darat juga bisa. Ya bener-bener bertetanggaan dengan kita. Tapi ya situasinya sangat kontras dengan negara kita saat ini. Nah sebenarnya laporannya itu bisa bermacam-macam sumber soal kekuatan paspor ini. Nah sumber yang biasa dipakai dan akan gue pakai juga untuk pembahasan kali ini adalah berasal dari Pasport Index. Nah berdasarkan dari Pasport Index 2025, pemegang paspor Malaysia sekarang dapat berpergian ke 116 negara tanpa visa atau dengan visa saat kedatangan. Kalau dibandingkan dengan seluruh negara yang ada di ASEAN, Malaysia cuma kalah dari Singapura aja. Dan keren banget geng Malaysia ini. Kalau dibandingkan sama Indonesia, berdasarkan Paspor Index 2025, tanah air kita tercinta, ya kekuatan paspornya berada di posisi yang sangat jauh, yaitu di posisi ke-55 di internasional. Nah, jadi cuma ada 43 negara yang bisa bebas visa untuk memegang paspor Indonesia. Dan kalau dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia itu berada di posisi ke-5. Tapi ada juga yang menyebutkan kalau Indonesia berada di posisi ke-6. Tapi intinya jelas sangat berbanding jauh dengan Malaysia yang merupakan negara tetangga kita. Nah, sebenarnya geng, kenapa bisa? Kok Malaysia paspornya jauh lebih unggul daripada Indonesia? Sekarang kita bahas nih geng. Biar ya siapa tahu ya kita juga bisa ngikutin jejak positif dari saudara serumpun kita ini. Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Dari judul tadi aja, ya titel untuk negeri jiran ini udah nggak main-main loh geng. Yaitu negara yang masuk 10 besar dengan kategori paspor terkuat di dunia. 10 besar. Pengkategorian kekuatan paspor tersebut sebenarnya ada semacam metodologinya gitu geng. Karena memang yang menobatkan Malaysia dengan urutan ke-9 sebagai negara dengan paspor terkuat di dunia itu adalah Pasport Index. Jadi kita akan merujuk ke cara mereka mengurutkan paspor-paspor yang ada di dunia. Jadi geng, Pasport Index ini adalah alat yang memberikan peringkat paspor interaktif pertama di dunia yang dikembangkan oleh Arton Capital. Platform ini menyediakan peringkat global paspor secara real time. Diperbaharui setiap kali ada perubahan kebijakan visa atau pengecualian visa. Nah, Paspor Index ini menilai 199 paspor yang mencakup 193 negara anggota PBB dan 6 wilayah khusus seperti Taiwan, Macau, Hong Kong, Kosovo, Palestina, dan Vatikan. Nah, wilayah-wilayah yang tidak mengeluarkan paspor ini sendiri kayak Polinesia, Prancis itu tidak dimasukkan. Nah, metode penentuan peringkatnya itu memakai mobility score atau disingkat dengan MS. Mobility score ini seperti seberapa leluasanya sebuah negara bisa berkunjung ke sana sini. Di mobility score itu ada jumlah negara yang dapat dikunjungi tanpa visa alias visa free. Terus jumlah negara yang menawarkan visa on arrival atau VOA, serta yang memungkinkan perjalanan menggunakan ETA atau e-visa jika waktu prosesnya memakan waktu 3 hari. Secara penilaian, pemegang paspor yang lebih banyak akses bebas visa itu mendapatkan skor lebih tinggi dibandingkan paspor yang mengandalkan VOA atau visa on arrival tadi. Jadi tiap negara itu dilihat jumlah negara yang dapat dikunjungi tanpa visa. Selain mobility score, Paspor Index ini juga pakai Indeks Pembangunan Manusia atau HDI PBB tahun 2018. Jadi semisalnya nih, ada negara dengan skor yang sama. Negara dengan HDI yang lebih tinggi akan mendapatkan peringkat yang lebih baik karena menunjukkan tingkat pembangunan yang lebih baik di negara tersebut. Nah, jadi kalau menurut kalian nih, nggak penting begitu-begituan, yang penting buat gue tuh makan, nggak ada korupsi, nggak ada apa, jangan salah. Ini ditentukan ya, hal-hal kayak gini nih ditentukan karena di negara mereka itu korupsinya nggak setinggi itu, kesejahteraan masyarakatnya juga lebih baik dan negaranya cenderung aman. Jadi kalau misalkan sebuah negara makin anjlok, ya makin anjlok juga nih paspornya. Makanya apa yang terjadi dengan Malaysia sekarang itu patut kita acungi jempol, karena pemerintah mereka sudah berhasil membuat nama dari negara Malaysia ini menjadi harum dan baik. Nah, jadi kurang lebih penjelasan simpelnya kayak gitu. Terus geng, misalkan ya kita bandingkan nih antara Malaysia dengan Brunei. Ini mobility score-nya sama-sama tinggi. Misalnya sama-sama nomor 7 gitu. Baru dari situ dilihat nih di bagian HDI atau Indeks Pembangunan Manusianya. Kalau lebih tinggi Malaysia, berarti urutan rank tertinggi itu untuk kekuatan paspor diberikan atau dinobatkan kepada Malaysia. Walaupun kalau kita di dalam bayangan kita ya, antara Malaysia dengan Brunei ini sama-sama kayak negara yang tenang, negara yang jarang banget ada terdengar berita-berita miring gitu. Kurang lebih begitulah inti pokok dari Pasport Index ini. Fun fact-nya nih
nih geng, Malaysia ini kan memang masuk ke dalam urutan nomor 7 paspor terkuat di dunia dengan total bebas visa ke 161 negara. Nah kerennya nih geng, Australia aja bahkan disalib oleh Malaysia. Wow. Disalib, bukan disalib ini ya, bukan disalib secara agama ya, maksudnya itu dipotong gitu. Tersalah paham lagi. Nah meskipun sama-sama di urutan rank nomor 7, tapi Australia itu jauh di bawah Malaysia. Ya mungkin karena Malaysia punya akses bebas visa ke negara lain paling banyak dibandingkan dengan Australia. Kebayang tuh geng, jadi warga negara Malaysia tuh ya seberapa beruntungnya lah, bisa keliling dunia dengan bebas visa. Mantep banget ya. Soalnya kalau dibandingkan memang lebih banyak akses bebas visa yang dimiliki oleh Malaysia, yaitu 161 ketimbang Australia yang akses bebas visanya cuma 111. Tuh lebih banyak 50 negara dibandingkan Australia loh. Keren banget ya rakyat Malaysia ya. Berarti mungkin di mata orang dunia ini internasional, orang Malaysia itu baik-baik, ke negara orang gak pernah rusuh. Ini gokil sih, salut sih buat Malaysia, ini harus dicontoh sih. Nah pertanyaannya nih geng, gimana caranya kok bisa Malaysia jadi kayak gitu? Nah ini gue jelasin nih, semoga bisa menjadi contoh buat kita nih. Jadi geng, kalau berdasarkan sumber yang gue dapatkan, suatu negara bisa punya jumlah akses bebas visa yang banyak ke berbagai negara lain, itu pertama-tama karena pengaruh diplomatik yang kuat. Kebijakan bebas visa ini sering sekali mencerminkan hubungan dan kepentingan sebuah negara dengan negara yang lain. Misalkan nih, ketika sebuah negara dianggap sebagai mitra ekonomi atau politik strategis, maka negara tersebut lebih memungkinkan mendapatkan fasilitas bebas visa. Jadi ibaratnya tuh kayak negara kita Indonesia harus ada hubungan baik dulu dengan negara luar. Contoh misalkan kayak Rusia, harus berhubungan baik dulu dengan Rusia. Sampai orang Rusia ini percaya kalau orang Indonesia masuk ke negaranya dia, ya nggak akan bikin rusuh, nggak akan ngerampok, nggak akan apa. Nah kurang lebih kayak gitu. Tapi kan belakangan kita sempat dengar ya, beberapa kali berita-berita miring tentang negara kita itu banyak terjadi di Jepang, ya kan? Seorang warga negara Indonesia atau WNI di Jepang ditangkap polisi karena melakukan percobaan perampokan dan melukai sepasang lansia. Para pekerja migran kita di sana jadi khawatir dengan kelakuan oknum-oknum pekerja migran yang ya bikin onar, bikin gangster, ada juga terlibat perampokan, kasus penghilangan nyawa. Nah makanya sekarang tuh kayak aduh sedih banget. Apalagi dengan melihat negara Malaysia sudah bisa mencapai kayak gini, kita jadi berpikir lagi nih. Apalagi sekarang ada tren ya kabur aja dulu. Ini kira-kira bakal aman gak buat kita-kita yang kabur aja dulu, yang memang niatnya tuh pengen belajar atau pengen bekerja secara baik di luar negeri. Gara-gara yang oknum-oknum suka bikin onar ini ya yang baik-baik, yang memang tujuannya pengen kerja gitu, jadi ikut kena imbas gitu kan. Nah makanya kita harus berkaca nih dari Malaysia. Jadi geng, memang kebijakan visa itu nggak semata-mata soal teknis aja, tapi juga sangat terkait dengan hubungan diplomatik dan kepentingan strategis. Kalau Malaysia sendiri, mereka kan juga memang ada latar belakang sejarah, yaitu merupakan bagian dari negara Commonwealth, yaitu persemakmuran. Persemakmuran siapa? Ya persemakmuran Inggris, karena mereka dijajah oleh Inggris dulu. Dan total ada 53 negara di dunia yang termasuk sebagai anggota persemakmuran atau Commonwealth of Nations ini. Nah, negara-negara anggota persemakmuran ini yang mayoritasnya adalah bekas jajahan Inggris, dan itu memang punya hubungan historis yang memudahkan mereka dalam berkolaborasi di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, olahraga, turisme, dan lain-lain. Nah selain ada latar belakang sebagai bagian dari negara Commonwealth, biasanya Malaysia bisa punya banyak akses bebas visa juga karena ada faktor high spender. Faktor high spender ini atau jumlah pengeluaran saat berkunjung ke negara lain ini juga umumnya dipertimbangkan oleh negara tujuan untuk membebas visakan sebuah negara. Sudah hal yang pasti kalau banyak negara sering mempertimbangkan potensi pengeluaran wisatawan dari negara tertentu. Warga negara yang dikenal sebagai high spender atau yang cenderung bakal menghabiskan banyak uang saat berpergian itu lebih mungkin diberikan akses bebas visa. Jadi yang datang ke negara orang bukan untuk ngegembel gitu. Ada kan yang kayak datang ke negara orang tuh tiba-tiba jadi imigran ilegal, nggak mau pulang-pulang lagi. Nah itu tuh yang paling bahaya. Malaysia mungkin dianggap sebagai negara dengan profil pengunjung yang tinggi daya belinya. Banyak orang kaya di sana, sehingga lebih banyak negara mengizinkan akses bebas visa untuk warga Malaysia. Nah, selain faktor high spender tadi, Malaysia ini berkemungkinan besar dianggap oleh banyak negara di internasional sebagai negara dengan warga yang tidak menyalahgunakan visa ketika sedang berlibur atau jadi turis di negara orang.
Nah, ini adalah salah satu yang positif banget juga yang harus kita tiru. Nah, terus geng, ada juga informasi menarik soal dibalik kekuatan paspor Malaysia yang ternyata ada hubungannya dengan koneksi mereka kepada negara-negara Islam, negara-negara mayoritas Islam. Kalau penjabaran sebelumnya, ini kan secara general. Kalau yang ini ternyata hubungan Malaysia dengan negara mayoritas Islam itu menjadi alasan kenapa paspor Malaysia ini bisa jadi kuat secara global. Jadi geng, di balik kekuatan paspor Malaysia ada kisah panjang dari era Mahathir Mohamad, yaitu mantan Perdana Menteri mereka. Selama masa kepemimpinan beliau dulu, Mahathir Mohamad ini punya visi besar untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat ekonomi syariah global. Dan caranya dengan mengarahkan Malaysia untuk memainkan peran aktif dalam diplomasi internasional, terutama dalam hubungan dengan negara-negara Islam di seluruh dunia. Malaysia itu juga sering terlibat dengan forum atau organisasi negara mayoritas Islam seperti Forum Dialog Asia Timur, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, dan sejumlah organisasi internasional lain. Nah, dengan mengembangkan dan menguatkan hubungan diplomasi dengan negara-negara mayoritas Islam, Malaysia berhasil membangun citra yang sangat positif di dunia internasional, dan citra positif ini ternyata berpengaruh besar pada kekuatan paspor Malaysia. Nah, jadi banyak tuh faktornya geng, dan kurang lebih begitulah penjabaran dari segi akses bebas visa ke negara-negara lain yang didapatkan oleh Malaysia. Jadi geng, secara jumlah akses bebas visa ke negara lain, memang Malaysia juaranya dibandingkan dengan Indonesia. Karena Malaysia jumlah akses bebas visanya sampai ke 161 negara. Nah, sementara negara kita hanya 43 negara. Tapi kalau secara indeks pembangunan manusia atau HDI, yang turut dipakai oleh paspor indeks ini sebagai pertimbangan untuk menentukan kekuatan paspor sebuah negara, apakah Malaysia juga lebih unggul dari Indonesia? Ya, coba kita cari tahu nih geng. Tapi sebelum itu, buat yang belum tahu, indeks pembangunan manusia atau IPM atau bahasa Inggrisnya itu Human Development Index atau HDI, itu adalah ukuran yang dirancang untuk menilai pencapaian rata-rata suatu negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang, hidup sehat, pengetahuan, standar hidup yang layak. Nah, itu dinilai dari hal tersebut. Dan karena kita merujuk ke indeks pembangunan manusia pada tahun 2018, karena itu yang dipakai sama paspor indeks, Malaysia mencapai skor IPM 0,804 pada tahun 2018. Terus meningkat dari 0,802 pada tahun 2018. Nah, ini meningkat nih dari peringkat sebelumnya, yaitu 0,802. Dan pencapaian ini menempatkan Malaysia pada peringkat ke-61 dari 189 negara dalam kategori pembangunan manusia yang sangat tinggi. Dan sementara itu, pada tahun 2018, indeks pembangunan manusia atau HDI di negara kita itu mencapai 0,707 yang menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia tinggi. Nah, pencapaian tersebut menempatkan Indonesia di posisi 111 dari 189 negara dan wilayah. Dalam indikator harapan hidup, Malaysia unggul dengan 75,8 tahun dibandingkan Indonesia yang berada di angka 71,5 tahun. Gila. Aduh, umur 71 udah harus meninggoy ya kalau di Indonesia ya, kalau menurut surveinya. Dan dari segi pendidikan, rata-rata lama sekolah di Malaysia adalah 10,2 tahun, lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang hanya 8 tahun. Meskipun harapan lama sekolah Malaysia juga sedikit lebih tinggi, yaitu 13,5 tahun dibandingkan Indonesia yang 12,9 tahun. Nah, dalam hal pendapatan nasional bruto atau PNB per kapita, Malaysia tercatat sebesar 27.227 USD atau setara dengan 421 juta rupiah dengan kurs 15.500 rupiah per USD-nya. Sedangkan PNB Indonesia itu sebesar 11.256 USD atau sekitar 174 juta. Secara keseluruhan, Malaysia unggul dalam hampir semua indikator utama daripada negara kita Indonesia, geng. International health insurance is widely accepted, and English is commonly spoken, making communication easier for foreigners. According to the Numbeo Healthcare Index, Malaysia's score is 70.2 for mid-2024. Tapi nih geng ya, mungkin biar lebih fair gitu ya, kita bandingin juga sama Singapura mungkin ya. Nah, sama-sama tetangga kita juga, apalagi kalau secara ranking di ASEAN gitu ya, kekuatan paspor Singapura itu urutan pertama dalam paspor indeks, yang kemudian disusul oleh Malaysia di urutan yang kedua. Dan kalau secara global, Singapura ini ada di urutan ketiga sebagai negara dengan paspor terkuat di dunia. Aduh, gila ya, padahal tetanggaan doang gitu. Kalah jauh kita. Kalau Singapura sendiri secara mobility score itu menyentuh angka 175, sementara Malaysia 171. Kalau Indonesia jauh banget, 92. Kalau berdasarkan akses bebas visa, Singapura punya akses bebas visa sampai 129 negara. Dan Singapura sebagai negara dengan paspor terkuat di dunia ini juga bukan soal hoki, melainkan memang mereka ada strategi yang sudah lama dibangun dengan sangat baik sampai mereka bisa menjadi negara dengan paspor terkuat di dunia. Nah, pertama nih, Singapura punya hubungan
hubungan diplomatik yang super kuat. Negara ini memang kecil, tapi mereka pinter banget geng dalam memainkan kebijakan luar negerinya. Mereka menjalin hubungan erat dengan berbagai negara, membuat perjanjian, menunjukkan bahwa warga Singapura itu bisa dipercaya saat berpergian. Makanya, banyak negara memberikan akses bebas visa atau visa on arrival kepada rakyat mereka. Dan selain itu, ada faktor stabilitas ekonomi dan politik yang kuat juga, yang dibuktikan dengan Singapura sebagai salah satu pusat keuangan dunia. Dan hal tersebut bisa terjadi ya karena adanya sistem pemerintahan yang stabil dan transparan di sana. Negara lain jadi lebih percaya untuk kasih akses mudah ke warga Singapura karena mereka dianggap nggak bakal jadi imigran ilegal atau bikin onar di negara orang. Ditambah lagi nih, tingkat keamanan di Singapura tuh tinggi banget. Kriminalitas rendah, nggak ada tuh begal tete, segala begal tuh nggak ada tuh. Jarang di sana. Bukan jarang sih, hampir nggak ada gitu. Dan sistem hukum mereka tegas. Nggak ada tuh yang kayak koruptor dihukumnya ringan, yang nyuri ayam hukumnya berat, nggak ada tuh. Tanah orang diserobot, dibikin surat palsu, yang jadi mafianya dari ya pemerintah berwenang gitu, nggak ada di sana. Dan hal tersebut membuat negara lain lebih nyaman menerima warga Singapura, geng. Terus yang terakhir, geng, ada juga dari faktor reputasi. Warga Singapura dikenal disiplin, taat hukum, dan nggak neko-neko saat berpergian. Mereka nggak sering kena kasus pelanggaran hukum di luar negeri, makanya negara lain nggak ragu memberikan mereka kemudahan saat masuk ke wilayahnya. Justru di beberapa kesempatan, malah orang-orang dari negara lain yang berbuat kriminal di Singapura. Kayak yang pernah gue bahas nih, hacker asal Cina yang bernama Wang Yunhe, yang setelah berbuat kriminal diburu FBI, kaburnya ke Singapura. Nah, tapi kalau sebaliknya, orang Singapura jarang banget yang berbuat onar di negara orang. Nah, tapi kalau kita ngomongin Singapura ini, memang sudah beda levelnya, geng. Misalkan kalau dibandingkan secara indeks pembangunan manusia 2018 aja nih, Singapura itu mencatat pencapaian yang lebih tinggi, yaitu 0,935, menempatkan mereka dalam kategori sangat tinggi dan berada di peringkat 9 dari 189 negara. Singapura nggak hanya unggul dalam angka harapan hidup, mereka itu bisa hidup ya rata-rata manusianya tuh sampai 83,2 tahun. Dibandingkan Malaysia 75,8 tahun dan Indonesia yang lebih rendah lagi yaitu 71,5 tahun. Nah, tapi juga mereka lebih tinggi dalam dunia pendidikan. Rata-rata lama sekolah di Singapura mencapai 11,2 tahun, lebih tinggi daripada Malaysia dan juga Indonesia. Malaysia 10,2 tahun, Indonesia cuma 8 tahun. Selain itu, pendapatan per kapita Singapura itu sampai 86.624 USD atau sekitar 1,3 miliar. Jauh melampaui Malaysia yang hanya 27.227 USD, sekitar 421 juta. Dan Indonesia yang cuma 11.256 USD atau setara 174 juta. Secara keseluruhan, Singapura, seperti yang kita semua ketahui ya, lebih maju dalam banyak hal dibandingkan negara tetangganya, termasuk Malaysia juga dan Indonesia juga. Jadi kalau kita lihat dari semua data tadi, memang nggak bisa dipungkiri, geng, bahwa Malaysia jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia dalam berbagai aspek yang mempengaruhi kekuatan paspor. Nah, walaupun mereka kalah dari Singapura, tapi tetap aja kita berada di bawah mereka. Dan dari jumlah akses bebas visa, indeks pembangunan manusia, hingga pendapatan per kapita, Malaysia memang punya keunggulan yang signifikan dibandingkan negara kita. Apalagi secara global, paspor Malaysia di urutan kedua di ASEAN setelah Singapura, yang memang sudah jauh lebih maju. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini bukan sekedar soal paspor aja. Faktor-faktor yang membuat Malaysia dan tentunya Singapura secara data terlihat lebih unggul dari Indonesia juga berkaitan dengan stabilitas ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta hubungan diplomatik yang kuat dengan negara lain. Nah, gue menemukan sumber nih yang membedah soal sistem ekonomi Malaysia yang mungkin bisa menjadi informasi menarik buat kita warga Indonesia nih, geng. Jadi, kalau dari studi perbandingan Indonesia dan Malaysia dalam ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan yang papernya itu terbit di Universitas Juanda. Nah, di bagian ekonomi, sejak abad ke-19, Malaysia ini udah mengadopsi sistem ekonomi campuran yang mengkombinasikan intervensi pemerintah dengan mekanisme pasar bebas. Pemerintah mereka memberikan ruang bagi sektor swasta untuk berkembang, namun tetap menjaga keseimbangan dengan kepentingan nasional. Disinilah Malaysia mulai menunjukkan kekuatan mereka. Sementara nih, kalau kita bandingkan dengan negara kita Indonesia itu memiliki tantangan tersendiri dengan sistem yang lebih bergantung kepada birokrasi dan pengelolaan yang lebih sentralistik. Malaysia ya tampaknya memiliki keunggulan gitu ya dalam menciptakan iklim investasi yang lebih efisien. Jadi Malaysia itu bisa dianggap berhasil menjaga sektor privat perkembangan pesat dan bagaimana sektor tanpa terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Ya, kita bisa lihat ya di negara kita ya, untuk bersaing secara bisnis aja nih, pengusaha-pengusaha ya, swasta gitu. Capek banget, ya kan? Kalau yang makanan, mesti ada sertifikat halal itu juga. Wah, kalian tahu sendirilah di dalamnya tuh udah berapa kejadian gitu, dimintain
duit. Ya walaupun itu oknum ya, oknum pungli. Nah, terus ada BPOM lagi. Nah, terus ada izin pokoknya izin usaha lah. Terus ada lagi pajak. Belum lagi kalau buka toko ada ormasnya. Pokoknya segala sektor dipersulit gitu. Makanya tertinggal jauh. Nah, namun tantangan-tantangan seperti itu ya mau nggak mau kita harus beradaptasi, ya kan, dengan keadaan di negara kita. Ya walaupun nih kalau kita bandingkan dengan Malaysia, kadang ya kesenjangan pendapatan dan pengangguran yang perlu ditangani oleh pemerintah mereka juga masih ada di Malaysia. Jadi nggak semuanya mulus-mulus banget, nggak juga. Mereka juga ada pengangguran, mereka juga ada ya kesulitan di dalam menjalankan bisnis usaha dan lain-lain lah. Tapi kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi di negara kita ya jauh berbeda. Kalau ngomongin soal pendidikan, di Malaysia, pendidikannya dimulai dengan tahapan yang cukup jelas. Dimulai dari pendidikan dasar yang berlangsung selama 6 tahun, di mana anak-anak belajar berbagai mata pelajaran dasar yang membekali mereka untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Setelah itu, mereka lanjut ke pendidikan menengah pertama atau SMP selama 3 tahun, dan dilanjutkan lagi ke pendidikan menengah atas yang juga selama 3 tahun. Nah, di sini emang mirip ya dengan Indonesia. Nah, tapi ini dia yang membuat Malaysia agak beda nih. Kalau siswa berhasil lulus dari pendidikan menengah atas atau SMA, mereka bakal mendapatkan sertifikat Cambridge, yang mana jadi semacam kunci untuk masuk ke perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi Malaysia sudah mempersiapkan siswa-siswa mereka untuk berpikir secara global sejak dini. Nah, kalau di negara kita, ini masih sangat miris banget. Kalian sempat nggak lihat kemarin ada video-video yang berseliweran tentang ya murid-murid di Indonesia yang nggak bisa perkalian, matematika mereka nggak bisa. Ini kalian lihat contohnya. 12 dibagi 3 24 dibagi 3 16 dibagi 4 28 dibagi 4 32 dibagi 4. Nah, itu salah satu contohnya. Dan kalian lihat lagi nih, contoh ya, ini gue nggak bisa memukul rata ya, tapi ini oknum, kita sebut aja oknum. Oknum-oknum guru yang malah tiktokan di saat berada di sekolah. Ini kalian lihat videonya. Nah, inilah bedanya apa yang terjadi di Malaysia dengan di negara kita. Nah, kalau ngomongin soal infrastruktur, Malaysia bisa dikatakan juga jauh lebih unggul dalam kualitas dan integrasi. Infrastruktur transportasi mereka jauh lebih baik, dengan sistem yang modern dan terawat, seperti MRT dan LRT mereka. Bahkan dalam hal koneksi digital, Malaysia memiliki penetrasi internet yang jauh lebih cepat dan lebih tinggi. Sementara kita di Indonesia, ya lihat sendirilah kalau udah hujan, lelet. Apalagi kalau internetnya Indigo ya, Indigo. Kalau udah hujan, susah banget gitu. Nah, jadi jauh banget gitu. Dan di negara kita kalau berbicara soal MRT dan LRT juga ada seperti di Malaysia, tapi masih terfokusnya di kota-kota besar ya kayak di Jakarta, Jabodetabek gitu. Namun Indonesia juga punya potensi besar di sini. Dan kalau dikembangkan dengan serius dan lebih baik lagi, bisa jadi bakal bisa bersaing dengan Malaysia. Nah, tapi sejauh ini belum. Nah, kesehatan dan jaminan sosial merupakan sektor yang jadi fokus penting di kedua negara. Di Indonesia ada BPJS Kesehatan, menjadi langkah yang besar dan berdampak dalam memastikan seluruh masyarakat agar tetap sehat terjamin, baik yang kaya maupun miskin gitu. Namun proses administrasinya itu ya berbelit dan cukup panjang, serta fasilitasnya terbatas, masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berbeda dengan Malaysia, sejak lama mereka sudah memiliki sistem jaminan sosial yang lebih mapan. Program tabungan hari tua melalui Employee Provident Fund atau EPF, dan jaminan kecelakaan kerja melalui SOCSO memberikan perlindungan lebih solid bagi para pekerja di sana. Masyarakat Malaysia juga menikmati akses kesehatan dengan biaya yang sangat terjangkau, bahkan untuk perawatan dokter spesialis hanya dengan RM5 Malaysia aja. Sistem pembiayaan kesehatan yang terpusat di tangan pemerintah juga memastikan kualitas pelayanan kesehatan mereka tetap terjaga. Jadi ya jangan heran kenapa banyak orang-orang di Indonesia nih, terutama yang di Sumatera sana ya, itu kalau berobat pasti ke Malaysia, ke Pulau Penang ya, Pulau Pinang terutama. Jadi ya balik lagi geng, intinya kalau ingin jalan berbarengan dengan Malaysia dalam hal kekuatan paspor, atau kalau mau menyaingi bahkan gitu ya, negara kita mesti makin menguatkan diri ya di bagian ekonomi yang stabil, penguatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan juga hubungan diplomatik antar negara yang sehat dan kuat. Dan itu dia geng, pembahasan kita hari ini soal mengapa paspor Malaysia bisa jadi paspor terkuat di dunia yang bahkan masuk urutan 10 besar, yang membuat Malaysia terlihat lebih unggul daripada Indonesia. Nah,
Terima kasih sudah menonton video ini, semoga boleh menambah wawasan dan berjumpa kembali di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.